Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat rahasia keajaiban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis online rahasia keajaiban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anggota grup Madinah Family dari Yayasan Madinah Pusat Peradaban, dan juga sahabat-sahabat semua yang menyimak audio ini baik itu di Facebook, di YouTube, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita, memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pertemuan pertama di majelis online rahasia keajaiban. Dan tentu ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf, begitu ya. Maka dari itu, sebelum kita berbicara terkait dengan konsep-konsep keajaiban, rahasia keajaiban, maka izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan apa sih itu rahasia keajaiban, supaya kita semuanya nyambung. Ibu bapak semua mungkin ada yang merasa aneh, kenapa kok saya bisa terdampar di sini? Apa sih ini, grup apa ini? Nah, maka dari itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan kenalan terlebih dahulu, akan ta'aruf terlebih dahulu, sehingga kita semuanya tahu maksud dan tujuan kita berada di grup ini untuk apa. Dan untuk teman-teman semua yang menyimak itu di YouTube dan lain sebagainya, mari kita sama-sama berkenalan bersama rahasia keajaiban. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya ucapkan selamat bergabung dengan majelis rahasia keajaiban. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjawab apa itu rahasia keajaiban, izinkan saya bertanya kepada Anda semua, yang dimana pertanyaan ini adalah untuk diri Anda sendiri. Sehingga silahkan Anda jawab untuk diri Anda sendiri. Bayangkan diri Anda sedang bertanya kepada diri Anda sendiri, dan Anda jawab setiap pertanyaan demi pertanyaan yang Anda tanyakan. Apa pertanyaannya? Yang pertama adalah, apakah hidup Anda ingin bahagia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan jawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah hidup Anda ingin bahagia? Yang kedua, apakah Anda ingin merubah nasib Anda menjadi lebih baik lagi? Atau jangan-jangan Anda sudah berada di titik menyerah karena berkali-kali Anda mencoba, berjuang, berusaha untuk merubah nasib, namun tidak juga membaik. Tidak kunjung juga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dalam hal apapun, mungkin dalam masalah karir, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah finansial gitu ya, atau mungkin Anda yang saat ini sedang berjuang menanti jodoh. Pertanyaannya sekali lagi, apakah Anda ingin merubah nasib Anda menjadi lebih baik lagi? Silahkan jawab dengan sejujur-jujurnya ibu bapak yang dirahmati Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Anda ingin tiba-tiba apa yang Anda inginkan itu terjadi pada hidup Anda secara tiba-tiba? Silahkan jawab dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda ingin diberikan kejutan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kelima, ibu bapak yang dirahmati Allah, apakah Anda ingin tiba-tiba rezeki Anda mengalir deras? Karir Anda tiba-tiba melesat, jodoh Anda tiba-tiba datang melamar Anda? Ya, semua itu dirangkum dalam satu kata, hidup Anda menjadi ajaib. Apakah Anda ingin hidup Anda ajaib? Kalau Anda jujur atas pertanyaan-pertanyaan di atas, pasti jawabannya adalah ya, saya ingin seperti itu. Saya ingin ajaib, saya ingin berubah hidup saya. Saya ingin jodoh yang terbaik segera datang kepada diri Anda. Namun pertanyaannya lagi, apakah bisa hidup kita ajaib? Apakah keajaiban itu ada? Yang kita tahu keajaiban itu adanya di dalam dongeng atau cerita fiksi, begitu ya. Atau pesulap
Pesulap yang kemudian supaya banyak penontonnya akhirnya mengada-adakan, ya, tisu jadi burung begitu. Apakah betul ada keajaiban itu seperti hal yang kita ketahui, seperti cerita-cerita fiksi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Anda tidak ragu, saya ingin menghadirkan jawaban-jawaban Allah atas pertanyaan kita. Atas apa yang menjadi keraguan kita terkait dengan keajaiban. Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, Allah jawab di dalam Al-Quran surat At-Talaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita memahami bahwa Allah sendiri yang menjawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita tidak bisa menghitung secara matematis, tidak bisa menghitung dengan cara logika kita. Rezeki yang Allah berikan kadang-kadang kita ikhtiarnya A, datangnya dengan cara B, bahkan dengan cara C dan seterusnya begitu. Itulah Allah caranya memberikan rezeki. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan seluruh keperluannya bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Bapak sekalian bisa menjawab terhadap keraguan kita. Ada gak sih keajaiban itu? Ya gimana gak ada kalau Allah katakan di sini Allah itu akan memberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah ini ajaib Bapak sekalian? Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Insyaallah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin kepada ayat Al-Qur'an, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kepada kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika kita yakin, ketika kita beriman, ketika kita mengerjakan kebajikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjadikan mereka berkuasa. Ini di bumi ya, ibu bapak sekalian. Makanya ketika kita tidak yakin keajaiban itu benar-benar ada atau tidak sih, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang besar kepada kita kalau ini tidak akan pernah terjadi kepada kehidupan manusia. Allah tidak mungkin menceritakan kisah-kisah ajaib dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan hampir setengahnya itu adalah kisah ya. Nah, sekarang tinggal kita ya Bapak sekalian. Apakah kita yakin dengan ayat-ayat Al-Quran? Apakah kita yakin dengan apa yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran? Apakah kita yakin dengan apa yang Allah janjikan untuk manusia dalam Al-Quran? Nah, tingkat keyakinan itulah yang kemudian akan menjadikan ini berpengaruh ataupun tidak bagi kehidupan kita. Ketika kita yakin kepada ayat Allah, kepada apa yang telah dijanjikan Allah, maka itu akan menjadi dampak bagi diri kita. Akan tetapi ketika kita biasa saja, ini kan masa sih gitu ya, setengah-setengah lah gitu. Kita yakin sama ayat Allah, tapi di sisi lain kita kurang yakin. Maka biasa pula lah kemudian dampaknya untuk kita. Karena lagi-lagi seperti apa yang saya sampaikan di tulisan kemarin, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi jawaban-jawaban Allah atas keraguan-raguan kita terhadap keajaiban yang akan Allah berikan kepada kita. Bahkan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah akan memberikan keajaiban kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun Allah juga yang kemudian menahan, bahkan tidak diberikan sebuah keajaiban bagi siapapun yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 62.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Maka kesimpulannya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia berhak mendapatkan keajaiban, berhak mendapatkan kejutan dari Allah. Namun keajaiban itu tidak bisa didapatkan dengan hal yang biasa-biasa saja, melainkan perlu menggali agar rahasia datangnya keajaiban itu bisa kita temukan. Dan jika kita pelajari setiap yang diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rahasianya sama, gak ada yang berbeda. Siapa yang diberikan keajaiban oleh Allah? Ya, tentu saja yang paling populer adalah kisah-kisah para nabi, ya kan? Ada Nabi Musa membelah lautan, ya. Ada Nabi Muhammad SAW mengucurkan air susu dari jari jemarinya, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Untuk apa ini diceritakan ibu bapak sekalian? Tentunya bukan hanya untuk agar kita menambah keimanan saja, akan tetapi ini adalah kisah-kisah yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban daripada pertanyaan apa itu rahasia keajaiban? Jawabannya adalah rahasia keajaiban adalah sesuatu cover ilmu Allah yang berfungsi sebagai map atau resep, gitu ya. Map bagi orang yang traveling, map bagi orang yang sedang berjalan mencari rahasia keajaiban, atau resep bagi orang yang senantiasa senang masak, gitu ya, atau dokter memberikan resep untuk apa? Yaitu untuk menemukan rahasia keajaiban yang telah Allah janjikan untuk kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini, akan tetapi khawatir kepanjangan karena konten ini dibuat agar bisa di-share di WhatsApp begitu ya. Karena WhatsApp itu gak bisa panjang-panjang. Insya Allah di majelis online rahasia keajaiban 7 hari ke depan, 1 pekan ini kita akan intens membagikan, share ilmu-ilmu fundamental tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban kepada kita, tentang rahasia keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentu saya juga masih sama-sama belajar untuk menemukan rahasia keajaiban ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ilmu ini kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan di dalam konten majelis online rahasia keajaiban pada kesempatan hari ini. Dan ini adalah materi awal kita sebagai ta'aruf antara ibu bapak semua dengan rahasia keajaiban. Semoga kita semuanya bisa mengikuti sampai akhir, dan paling utamanya adalah mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ilmu rahasia keajaiban ini dalam kehidupan kita. Saya Gumila Agung, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.